dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Creative Production. Kita akan mewawancarai Kak Putra Aji, selaku founder dari PS Art Management Studio. sejak kapan nih mendirikan PS Art Management? PS Art Management ini berdiri dari tahun 2018, tapi alhamdulillah untuk office-nya sendiri baru berdiri tahun 2020 kemarin, tepat bulan Januari, itu pas awal-awal COVID. Itu kita benar-benar membangun office-nya. Sampai sekarang alhamdulillah udah ada 3 cabang, pusatnya itu di Kebayoran Baru, cabang yang pertama itu di Serang, di Banten, cabang yang kedua itu di dekat area Sukabumi. Gitu. Kalau kakak sendiri berarti ada area khusus nggak di cabang mana gitu? Kalau saya di pusatnya sih. Oh, di pusat. Berarti di Serang. Di yang Kebayoran Baru. Oh, di Kebayoran Baru. Terus mendirikan PS Art Management ini sendiri atau bareng teman? Mendirikannya itu pertama kan emang ini dari gerakan kita ya, dari anak-anak yang lulusan SMA itu merasa kayak setelah kita lulus SMA kita punya skill, kita punya kemampuan itu kok kayak di Indonesia tuh nggak didukung gitu anak-anak yang punya kemampuan kayak gitu. Maka dari itu kita bertiga, saya sama 2 teman-teman itu pertama itu ngebuka les privat biasa gitu ya, kayak les seni desain, editing, visual, fotografi, videographer gitu. Lewat sosial media kita ngebuat grup WhatsApp gitu. Alhamdulillah di situ kita bergerak bertiga, kita mulai cari-cari bantuan-bantuan teman, dan untuk total founder dan CEO foundernya itu total sekarang 5 orang sih. Berarti awalnya dari WhatsApp gitu ya kayak? Iya, dari grup WhatsApp, anak-anak yang ingin punya kemampuan lebih lah gitu, pengen ikut les bimbel online gitu, ayo gabung grup WhatsApp. Itu kita awalnya bertiga sih founder. Terus kalau PS Art Management ini berarti bergerak di bidang digital marketing. Tadi kan kalau si foundernya gitu-gitu ada 5 ya Kak terhitungnya. Kalau misalkan karyawannya sendiri ada berapa Kak? Untuk karyawan sih sekarang kita total itu ada 16. Di per cabang itu 4 cabang, terus yang di pusat itu 8 sekarang, termasuk saya. Ada 16 total sekarang. Lumayan banyak. Alhamdulillah. Terus dari usaha yang udah didirikan ini Kak, berapa sih omset yang dihasilin sebulan? Kalau total ya, kan saya kan di PS Art Management ini kan ada banyak bidangnya ya. Ada bidang seni visual, seni grafis gitu segalanya, fotografer, editing, pemasaran sosial juga. Sama kita juga tampung kayak para selebgram yang baru pengen naik gitu, masuk ke studio kita gitu, kita handle. Nah itu total sih omset perkiraan ya kurang lebih 30 sampai 40 juta sih, alhamdulillah. Angka yang lumayan gede ya Pak. Nah, mungkin untuk PS Art Managementnya perkenalannya segitu aja. Kalau untuk hari ini kita kan kita nih alhamdulillah udah dapat materi tahapan kreativitas dari dosen kita. Nah, tahapan kreativitas ini isinya adalah tahapan sebelum sebuah usaha kreatif itu dibangun. Nah, tujuan kita melakukan wawancara hari ini itu untuk mengkonfirmasi seberapa relevan tahapan kreativitas yang ada di teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pasti kan nggak semuanya dialami sama. Iya. ada yang nggak ada di teori, juga ada yang kelompat atau nggak ngalamin gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, sebelum punya ide untuk buka usaha kakak tadi, sempat belajar nggak tentang bidang itu? Iya, jadi ceritanya kan saya tuh mulai mendalami ilmu kayak seni visual itu ya, itu dari SMA kan, SMA kelas 11 lah gitu. SMA kelas 11 ikut-ikut lomba gitu, segala hal ikut lomba. Terus setelah lulus gitu, saya ngerasa ya ilmu saya ini yang belajar tentang editing gitu, Photoshop, CorelDRAW, Premiere, After Effects gitu, itu kayak nggak ada lapangan lahannya gitu tuh untuk anak-anak lulusan SMA yang
ya bener-bener ditampung lah gitu. Maka dari itu untuk saya sendiri gitu ya, itu saya belajar sih dari SMA kelas 11, belajar otodidak gitu. Terus gabung komunitas, awalnya gabung komunitas itu, ketemu teman-teman lagi, ya udah kita saling bareng, kumpul bareng. Akhirnya saya bertiga orang ini yang foundernya, ya udah yuk kita bertiga coba bikin lembaga gitu. Kita pertama bikin lembaga, ya dari situ sih awal titik pertama berdirinya. Untuk bisa sampai di titik ini Kak, seberapa sering sih latihan yang dilakukan? Untuk sampai di titik ini sih ya, seringnya itu sih saya emang awalnya itu kan dari hobi kayak ikut-ikut lomba gitu ya. Emang saya kan passionnya kan di bidang ngedit gitu kan, apalagi di Photoshop sama Premiere gitu. Udah saya dari situ ikut lomba, setiap ada lomba apapun dimanapun ya udah yuk samperin gitu, mau kalah mau menang ya udah ikut aja gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dapat nama terus gitu, sampai kemarin terakhir itu menang lomba fotografi Canon itu terakhir tahun 2019 itu. Alhamdulillah dapat hadiah lumayan besar gitu ya. Nah dari hadiah itu kita kumpulin buat membangun office ini, membangun kantor ini gitu. Jadi awalnya sih dari kayak gitu, dari ikut lomba-lomba. Berarti latihannya tuh sering sendiri juga, sering bareng teman juga gitu. Teman-teman komunitas. Kalau dari kakak sendiri nih, aku pengen nanya, setuju nggak sama kalimat orang yang kreatif adalah orang yang terlatih? Orang kreatif, orang yang terlatih. Menurut saya sih setuju gitu ya, karena orang yang kreatif itu kan maksudnya dia punya ide yang belum pernah ada sebelumnya gitu ya, termasuk juga orang inovatif, kreatif gitu. Nah kalau ngomongin kreatif, menurut saya orang yang kreatif itu enggak semua orang punya ilmu kreativitas gitu. Bahwasanya ilmu kreativitas itu bisa didapetin kalau dia benar-benar berusaha, benar-benar sungguh-sungguh buat melatih hard skill, soft skill dia gitu ya. Karena kan dalam masalah ilmu ini kan disebutnya juga ilmu kecakapan hidup kan, ada hard skill, ada soft skill gitu. Nah di bagian kayak saya ini di digital marketing ini bagiannya hard skill, gimana kita punya kemampuan buat dituangin ke sebuah benda berwujud, yaitu yang disebut ilmu kreativitas gitu. Makanya sebagai orang yang punya kemampuan itu harus benar-benar terlatih sih. Kalau nggak terlatih ya dia bakal kalah sama orang-orang baru yang muncul gitu. Tadi kan investigasi udah dilakukan gitu ya Kak. Terus setelah investigasi itu sempat merancang sketsa nggak? Merancang sketsa sih itu kita awalnya emang dilihat dari beberapa komunitas yang kita gabung gitu ya. Di komunitas kita, jadi kita kan punya komunitas namanya itu komunitas anak-anak visual Tangerang gitu, terutama itu di bidang anak-anak yang kurang mampu gitu ya. Nah kita di situ sempat bikin konsepan atau ide gitu, kita mau buka namanya itu LKP, lembaga kepelatihan, tapi kerjasamanya bukan sama dinas pemerintah, kan kalau dinas pemerintah itu kan bakal lama gitu ya. Nah, kita itu waktu itu coba jalin komunikasi sama beberapa perusahaan supaya dapat dana bantuan gitu kan. Nah dari sketsa itu kita coba merancang, ngebuat suatu tempat gitu, misalnya di mana di lapangan bola gitu atau di mana gitu. Ya udah yuk coba kita adain misalkan setiap minggu itu 2 kali, hari Sabtu sama hari Minggu gitu, setiap sore gitu. Jadi bentuknya kayak mungkin kalau teman-teman tahu gitu, itu ada namanya kayak MOLI, motor literasi gitu. Nah motor literasi itu setiap sebulan sekali atau seminggu sekali itu datang ke desa-desa, ke wilayah-wilayah untuk mengadakan sebuah program yang ya udah apa adanya aja gitu ya, yang mau belajar datang gitu. Jadi kita awalnya sketsanya dari situ sih, konsepan buat sampai berdirinya PS Art Management ini gitu. Kalau dari yang udah kakak ceritain ini kan awal mulanya nih berpusatnya tuh di Tangerang gitu ya. Kenapa di Tangerang? Berpusat di Tangerang itu emang pertama kan dari gerakan kita bertiga gitu. Kita emang sekolahnya kan di Tangerang ya. Saya juga dari kecil di Tangerang gitu. Dan kita lihat Tangerang itu kan termasuk kota industri kan, banyak pabrik gitu. Bisa disebut juga revolusi industri 4.0 di Tangerang itu sangat berdampak bagus gitu. Nah tetapi saya lihat banyak orang-orang Tangerang asli, terutama lulusan SMA gitu ya, yang dia nggak bisa melanjutin ke jenjang perkuliahan itu, yang punya ilmu-ilmu bagus kayak skill hard skill, soft skill itu
nggak mampu bersaing gitu sama orang-orang yang pendatang dari luar Tangerang. Padahal kemampuannya sama gitu, tapi karena mereka nggak punya ijazah atau nggak punya bukti bahwa mereka punya skill, yang mereka kalah gitu. Maka dari itu kita ngebuat lembaga ini awalnya di Tangerang, tapi ya sampai sekarang kita akhirnya berdiri membuat kantornya itu di Kebayoran Baru karena dapatnya di situ, dapat lahan dan tempatnya. Tetapi hampir 16 si orang pekerja ini, staf-staf kita ini dari orang Tangerang semua gitu, terutama dari lulusan SMA yang nggak punya ijazah atau nggak punya sertifikat gitu. Maka itu mereka kita naikkan gitu, sudah bisa dipandang lah. Berarti konsentrasinya dari awal tetap apa sih namanya? Konsisten. Dari awal. Tujuannya dari awal berarti konsisten untuk menampung yang teman-teman yang nggak ada ijazah atau lulusan SMA gitu. Untuk selanjutnya, setelah ini kan kakak bareng mendiskusikan usaha ini bareng teman-teman kakak ya. Ide-ide yang datang dari teman-teman kakak tuh merubah banyak nggak sih dari ide awal sampai ide akhir yang ada saat sekarang gitu? Kalau ide awal kita itu sebenarnya beda sih dari konsepan sampai di titik ini gitu. Ide awal kita itu sebenarnya bertiga gitu. Itu kan waktu itu kan dari hasilnya kita gabut lah gitu, nggak ada aktivitas gitu. Yaudah yuk kita punya laptop, kita punya YouTube, punya kuota, yaudah kita belajar otodidak gitu. Nah disitu kita ide awal itu sebenarnya pengen ngebangun apa ya istilahnya kayak bisnis sih sebenarnya, bisnis kecil-kecilan gitu di bidang kayak online shop, Shopee, Tokopedia tuh. Tapi karena kita nggak punya bahan yang mau kita jual gitu. Jadi awalnya itu kita sebenarnya pengen jadi penjual bisnis online bertiga nih gitu. Tapi karena nggak ada bahan, kita juga bingung mau jual apa gitu. Mau jual pakaian kalah saing, nggak punya nama gitu. Udah kita ngebangun lembaga aja yuk gitu, lembaga bimbel ini gitu. Jadi awalnya itu kita sebenarnya pengen ngebuka lembaga bimbel kursus gitu ya. Karena kan jarang ya ada kursus di bidang digital marketing gitu, kursus editing, kursus videografi gitu. Sekalipun ada mahal gitu kan, jutaan gitu. Maka itu kita ngebuka ya secara gratis, ya udah yang mau belajar ayo aja gitu. Sekali kita jalin komunikasi, kita saling kenal dari teman-teman wilayah Tangerang terutama gitu. Ya, ide konsepan awalnya itu sih dari kita bertiga. Berarti ide-ide yang ada selama perjalanan itu membantu sampai di titik ini. Alhamdulillah iya. Kalau kan ini tahapan kreativitas ada yang namanya riset ya. Untuk aku sendiri proses riset itu dilakukannya gimana? Nah kalau proses riset kita sendiri gitu, waktu itu kita kerjasama sama beberapa OSIS di sekolah-sekolah gitu. Kan kita kan emang awal targetnya itu kan menampung anak-anak SMA ya, terutama SMA kelas 12 gitu yang mau lulus dan mau mendaftar ke jenjang perkuliahan tetapi masih belum tentu dia diterima atau enggak gitu. Nah kita kerjasama sama beberapa OSIS di sekolah-sekolah, terutama di sekolah kita bertiga gitu, si founder-founder ini kita minta bantuan gitu, coba yuk kita meneliti dari beberapa kelas siapa aja nih yang punya kemampuan di bidang edit, di bidang public speaking terutama ya, di bidang siapa sih yang jago MC, yang jago ngomong gitu. Nah dari orang-orang itu kita gali lagi, kita kumpulin lagi dari beberapa sekolah, kumpul waktu itu alhamdulillah ada 200 siswa gitu yang punya kemampuan kayak gitu. Ya udah akhirnya kita masukin semua ke grup-grup gitu, grup pasukan ikut komunitas kita juga. Jadi awal riset kita dari situ sih, dari gerakan kita jemput bola ke sekolah-sekolah gitu. Jadi titik itu. Kalau untuk niat dari anak-anaknya sendiri gimana selama perjalanan? Kalau niat dari anak-anak sendiri sih mungkin karena emang anak-anak itu juga punya passion yang sama kayak kita gitu ya, punya passion di bidang digital marketing terutama di bidang editing video, editing foto gitu. Antusiasnya sih lumayan besar gitu ya, terutama kalau kita ngadain yang tadi saya bilang gitu, kita ngadain beberapa program ke desa-desa, ke kota-kota gitu saat hari Sabtu Minggu. Mereka kan kita jadi panitia juga, yuk kita sama-sama datang. Alhamdulillah sih dari 200 orang itu ya
120, 130 datang semua gitu. Karena kita juga setiap hari Sabtu itu kan ada kayak kumpul besar gitu ya di komunitas itu. Jadi kita saling tukeran aja sih, saling sharing gitu. Alhamdulillah gitu, antusiasnya besar. Gitu. Berarti selain proses pembelajaran bisa buat menjalin relasi juga, menjalin komunikasi. Iya. Terus untuk proses selanjutnya nih Kak, ada yang namanya proses verifikasi. Ini itu dilakukan supaya memastikan ide itu bisa dilanjutkan. Seperti buat kayak memastikan kepastian keuangan, terus operasionalnya, marketingnya, gitu-gitunya. Kalau dari kakak itu apa sih yang dilakukan untuk memastikan hal-hal mendukung kayak gitu? Iya, kalau di bidang pengoperasian hal seperti itu ya, kita kan memang awal itu kan bisa dibilang di bagian SDM ya, sumber daya manusia itu kan kurang ya, karena kita cuma awalnya bertiga gitu. Kita bertiga, ini juga kita sekarang ada 16 staff ini baru-baru ini gitu. Kita bertiga, kita bingung nih, yuk kita bangun sebuah kayak lembaga keorganisasian, ada ketua, ada wakil, ada kepala divisi gitu. Tapi kurang orang kan, maka dari itu kita bergerak dulu bertiga nih, kita coba buat grup WhatsApp dulu. Kita coba, kan waktu awal-awal dulu kan Telegram itu masih jarang pakai ya, jadi kita tuh bingung gitu buat nampung beberapa orang dalam satu grup yang besar gitu. Jadi kita di grup WhatsApp coba kita kumpulin dulu beberapa orang, baru setelah itu kita ajak diskusi, kita kumpul-kumpul, yuk kita gerak, yuk kita bangun manajemen keorganisasian gitu. Ada ketua, ada wakil, ada yang pencari uang juga gitu. Jadi dari situ kita buka lowongan waktu itu staff untuk beberapa bidang. Akhirnya sampai sekarang udah kumpul itu 16 orang itu. Jadi sekarang sih udah terbentuk gitu ya manajemen keorganisasiannya. Ada bendahara juga, ada sekretaris juga gitu. Supaya lebih ke handle aja nih gitu tuh studio manajemen ini gitu sih. Terus setelah verifikasi kan ada proses penjadwalan gitu ya Kak. Pengalokasian waktu dalam usaha yang Kakak bangun ini, pengalokasian waktu tuh dari awal udah ditentuin belum, kayak timeline kerjanya harus kayak gimana gitu. Kalau pengoperasian waktu sih emang kita kan waktu itu kan sibuk sama aktivitas sekolah kan, aktivitas kerja juga gitu, aktivitas ya pengen kumpul keluarga, pengen main gitu. Jadi kita emang dari awal itu kita bergerak itu di hari Sabtu Minggu. Udah hari Sabtu Minggu kita kumpul dulu gitu. Kita kumpul, kita diskusi, kita sharing-sharing bareng gitu, kita belajar bareng. Terus kalau misalkan ada mau ngadain kegiatan juga kita datang ya ke tempat-tempat gitu. Sama kita juga waktu itu setiap hari Sabtu itu kita kayak coba masukin proposal kan ke sekolah, ke beberapa lembaga, supaya misalkan nih ada acara event di sekolah gitu kan, acara pensi gitu. Jadi anak-anak komunitas ini yang sebagai ya bantu-bantu kayak yang videographer, jadi MC-nya, jadi apanya gitu. Jadi kita bergerak sih di hari Sabtu Minggu dari awal gitu, sampai sekarang pun ini sampai udah ada office juga kita hari Sabtu Minggu aktifnya gitu, yang benar-benar terjun ke lapangan gitu. Ada nggak sih Kak pengaruh pengalokasian waktu itu terhadap hasil kerja? Untuk alokasi waktu sampai benar-benar bermanfaat sampai sekarang sih, Sabtu Minggu itu menurut saya hari yang benar-benar wah gitu ya, hari yang ya kita hari Senin sampai Jumat itu ditimpa sama banyak kesibukan gitu. Nah di hari Sabtu itu kita kumpul gitu kan, sekaliannya sharing-sharing, kenal teman baru, kenal orang baru gitu. Itu sampai sekarang sih ya menurut saya yang ngebuat Faisal Manajemen ini berdiri sampai di titik ini karena aktivitas anak-anak di hari Sabtu Minggu itu kosong, jadi mereka antusiasnya lebih besar gitu daripada hari-hari kerja biasanya. Kalau ini kan Kakak udah menjalankan ini kan dari awal sampai akhir gitu ya di Sabtu Minggu. Ada nggak sih tips biar Sabtu Minggu itu benar-benar terasa lebih efektif gitu kan? Dari seminggu cuma ada 2 hari nih untuk belajar ini. Kalau menurut saya sih untuk tips dari mengalokasikan waktu dari Sabtu Minggu gitu ya,
hari Sabtu Minggu itu, terutama hari Minggu itu kan sebenarnya bisa disebut hari quality time gitu kan sama keluarga gitu. Tetapi ya itu balik lagi ke pribadi teman-teman gitu. Teman-teman ini mau jadi anak yang aktif atau semi aktif gitu. Kalau semi aktif itu kan bisa dibilang ya dia seimbang gitu antara dia aktivitas sama kerjaan gitu. Nah kalau di lembaga kita ini sih ya kita terserah ke teman-teman aja gitu. Teman-teman ini pengen bener-bener aktif nggak sih di pesawat manajemen ini gitu. Karena menurut saya ya untuk jadi orang yang kreatif, inovatif dan punya ilmu psikomotorik yang bagus itu ya dari niat dia sendiri gitu, dari mental dia sendiri. Dia ini ngemandang skill dia ini mau sampai mana sih gitu, mau ngelatih skill ini sampai mana gitu. Walaupun di lembaga kita nggak ada orang yang wah gitu ya, maksudnya nggak ada kayak artis, nggak ada orang yang punya ilmu bagus gitu. Tapi dengan kita anak-anak yang lapar gitu, lapar sama ilmu ya kita kumpul, kita sama-sama bangkit ya alhamdulillah gitu. Kita akhirnya sukses bareng-bareng gitu di titik ini gitu. Alhamdulillah sih itu. Untuk akhirnya bisa mengeksekusi seluruh proses yang ada ini, apa sih Kak tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya ya menurut saya sih lebih banyak tantangannya gitu, lebih banyak hambatannya gitu daripada apa yang kita dapat sekarang gitu. Terutama di awal-awal kita merintis ya dari kita bertiga ini gitu ya. Karena waktu saya itu kan manfaatin beberapa sosial media gitu ya, kayak IG, WhatsApp, sama YouTube gitu. Kita awalnya itu kan dari beberapa teman-teman yang emang punya followers lumayan gitu ya, maksudnya yang kayak dia dikenal banyak orang gitu. Itu kita coba deket-deketin, kita ajak-ajak yuk gabung gitu, gabung ke grup kita yuk, gabung ke grup WhatsApp kita, ke komunitas kita gitu. Dengan orang-orang yang punya followers lumayan ini kan yang sekitar 6.000, 10.000-an gitu. Dia juga punya pengikut gitu. Nah dari pengikut ini bisa kita ajak juga gitu. Maka dari itu dari gerakan kita bertiga ini sih yang emang ngebuat apa ya istilahnya, hambatannya itu ya dari orang-orang dari internalnya gitu, dari internal kita kekurangan biaya, kita kurang dana juga, kurang bantuan, kurang SDM terutama sumber daya manusianya dan sarana dan prasarananya gitu. Terus kalau hambatan dari eksternalnya sih banyak gesekan-gesekan lah dari lembaga ternama gitu, misalnya kayak lembaga kursus yang benar-benar udah punya nama gitu, udah punya banyak anggota. Dengan hadirnya kita sebagai orang yang membuka les bimbel gratis gitu ya banyak teman-teman yang pindah ke kita gitu, walaupun dia juga istilahnya les di tempat itu tapi pindah ke kita. Ada sih beberapa ya hal-hal yang gesekan-gesekan lah gitu, lembaga kita kayak ya agak dijauhin gitu, agak di ini, makanya kita sulit buat jalin komunikasi, minta bantuan kerjasama gitu, karena ya kita hadir sebagai penolong mahasiswa-siswa yang pengen belajar kreativitas tetapi secara gratis gitu. Karena zaman sekarang mana ada sih yang gratis gitu kan, jadi hambatannya dari situ sih, ada beberapa gesekan. Terus setelah semua kerja keras itu Kak, sekarang udah merasa terbayarkan belum sih? Kalau untuk kerja keras dari awal yang sampai sekarang sih menurut saya ya udah 70% lah gitu ya. 30%-nya itu sebenarnya kita dari awal itu punya target ya, tetapi sampai sekarang belum berdiri. Target kita itu sebenarnya kita pengen bikin perusahaan startup seperti perusahaan unicorn kan, kayak Gojek, Shopee, Lazada gitu. Pengen nih kita membuat perusahaan startup ini dari lembaga ini gitu, tapi belum tercapai. Sekarang sih lagi proses ya, lagi kita pengen coba kumpulin staff dulu, orang-orang yang benar-benar punya kemampuan gitu. Jadi menurut saya sih 30% lah itu target yang belum tercapai gitu. Tapi udah ya alhamdulillah lah sekarang. Semoga dengan tujuan baik yang Kakak buat dari awal, semoga tujuannya bisa segera tercapai. Cukup sekian wawancara hari ini bersama Putra Haji. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita bertiga, saya Aurel, Arif sama Rizky, jadi dapat banyak pelajaran dan bisa
tahu juga nih kenyataan yang di lapangan kayak gimana. Semoga niat baiknya usaha kakak dapat terus terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio. Oke, kesimpulannya, jadi dari wawancara yang bisa kita lakuin tadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan kita selesaikan. Betul banget Ki, ya kan? Kebanyakan dari tahap kreativitas yang ada pada teori yang diimplementasikan untuk menunjang berdirinya usaha kreatif itu diperlukan proses-proses yang luar biasa. Betul banget guys. Mungkin segitu aja.